pertanyaan dari saudara kita Syarif Mukhtar, Pak. Beliau mengatakan bagaimana tanggapan Bapak mengenai RUU haluan ideologi Pancasila yang lagi mengalami polemik di tengah masyarakat. Saya nggak ngikutin detailnya. Tadi di depan saya udah bilang, buat saya siapa saja yang menafsir-nafsir Pancasila, kalau buat saya ya, itu masuk daerah abstrak bin absurd. Apakah tidak boleh? Boleh aja. Mau bikin puisi Pancasila silakan. Mau bikin lagu Pancasila silakan. Mau bikin drama silakan. Sebagai kreativitas manusia. Ada ratusan juta orang di Indonesia, semuanya mau mengekspresikan dirinya dengan judul Pancasila silakan. Tetapi dalam konteks hukum tata negara, doktrin kenegaraan, tidak ada pasalnya di Undang-Undang Dasar, itu yang tadi dari awal saya bilang, yang menunjukkan bahwa Pancasila perlu ditindaklanjuti dengan undang-undang. Tidak ada. Belajar hierarki kan, ngambil ilmu perundang-undangan kan, legislative drafting kan. Undang-undang itu cantolannya Undang-Undang Dasar di atasnya. Ada tentang masyarakat adat. Ya, nanti saya ambilin ininya ya, saya cek. Nah, bagaimana cara menyusun itu? Masyarakat adat misalnya. Pasal 18B. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, kayak gini. Jadi ada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jadi pasal 18B di Undang-Undang Dasar itu cantolan untuk bikin undang-undang. Satu ayat atau satu pasal atau satu ayat dalam satu pasal. Itu mesti disebut yang dijabarkan. Ini search ya, tulis Pancasila lalu cari next. Ada tulisan Pancasila di pasal 36A dalam konteks lambang. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang. Bukan Pancasila yang dimaksud di HIP kan? Cek lagi. Nggak ada. Sehingga HIP itu, kalau betul-betul tentang haluan ideologi Pancasila, nyantolnya kemana itu aja. Saya nggak ngikutin. Yang berkembang di luar, macam-macam, gosip-gosip, viral-viral itu segala macam. Saya nggak ngikutin. Dalam mata kuliah hukum tata negara itu, yang kita bahas norma-norma. Apa itu norma-norma? Itulah yang di dalam bahasa pasal 37, pasal-pasal. Kalau dulu namanya batang tubuh. Tapi saya nggak meng-underestimate orang yang mau kreasi, silakan aja lah. Tapi menurut saya banyak yang lebih penting daripada itu. Ngurusin pendidikan ini lebih penting kalau menurut saya. Kita bilang online, orang-orang ngeluh. Kuota untuk online, siapa yang bayarin misalnya. Nah itu lebih penting, diurus itu konkret. Ya kan begitu. Atau kuotanya ada, dia lagi di dusunnya pas ujian. Sinyal nggak ada, siapa yang bertanggung jawab? Nah itu lebih penting. Sinyalnya sampai di seluruh Sabang sampai Merauke. Kalau kita bilang online, orangnya di kampung halaman, sinyal nggak sampai, kosong dia satu semester. Kan kayak begitu. Masa dia mau ke ibu kota untuk Zoom terus balik lagi. Itu lebih penting dipikirin kalau menurut saya. Yang langsung dibutuhkan. Nah kalau yang Pancasila, saya cuma berdoa mudah-mudahan nggak berantem aja nanti. Karena saya udah baca berantemnya dulu, udah. Yang kayak gitu nanti terus kemudian bertikai, lalu berdarah-darah. Ya nggak maju nih masyarakat. Katanya masyarakat yang beradab. Nggak maju kalau balik lagi ke situ. Jadi saya abstain, saya nggak ikut. Oke. Mahkamah Konstitusi, Pak. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi ini kan ada risalah konstitusi, Pak. Kemudian kan ada kewenangan Hakim MK untuk menafsirkan konstitusi, Pak. Nah, yang ingin jadi pertanyaan sekarang ini, Pak, bagaimana bentuk atau wujud risalah konstitusi tersebut, Pak? Dan bagaimana hakim diberi kebebasan? Apakah ada lembaga pengawasnya atau mungkin memang itu adalah final and binding, itu memang tetap untuk MK, tidak lagi gugatan-gugatan lain yang memang apabila dirasa hakim tidak sesuai dalam porsi hukumnya, Pak? Kita balik ke ide pokoknya ya, kalau tentang MK. Judicial review yang diberikan kepada MK itu adalah untuk menafsirkan undang-undang. Apakah dia sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang dasar.
Iya. Pokok kewenangannya itu. Sehingga hakim MK atau risalah MK menafsirkan undang-undang dasar, rasanya enggak. Dia menafsirkan undang-undang, tetapi waktu mau memverifikasi apakah itu sesuai atau tidak dengan undang-undang dasar, secara sengaja atau tidak sengaja, wacananya itu mengolah undang-undang dasar untuk menentukan tadi. Tetapi kewenangan MK tidak untuk menafsirkan undang-undang dasar, tidak ada. Menafsirkan undang-undang sesuai apa tidak dengan undang-undang dasar. Nah, ini memang ada persoalan. Dia menjadi hal kalau kemudian orang membacanya seolah-olah MK menjadi penafsir undang-undang dasar. Ini salah kaprah pengertian kita tentang kewenangan MK. Oke. Kemudian ada pertanyaan Pak dari Samuel Nenggolan Pak. Bagaimana tanggapannya Pak dengan mahasiswa yang terjun dalam dunia politik dengan membawa alma mater Unsri Pak? Tidak etis kalau dengan alma mater karena kita dalam konteks akademik, apalagi kita universitas negeri ya, itu non partisan. Kita melayani siapapun, afiliasi politik apapun. Jadi kalau semuanya mahasiswa berafiliasi dengan parpol sebagai warga negara, itu hak dia. Tapi dia menghadiri pertemuan parpol pakai jaket alma mater. Nah, saya nggak tahu ada nggak undang-undang mahasiswa ya. Salah satu pasalnya tentang mahasiswa yang berpolitik. Kalau di ASN jelas nggak boleh. Kita kan pelayan publik. Kita tuh abdi negara bukan abdi parpol. Nah, jadi untuk yang mahasiswa tadi, kalau secara hukum mesti cek lagi, tapi secara etisnya nggak etis. Kalau mau berpolitik silakan, itu hak warga negara, tapi jangan libatkan alma mater. Seperti ini Pak, Samuel kembali menambahkan Pak, bahwa beliau menyatakan dalam konteks ini, mahasiswa membuat banner kampanye memilih salah satu calon bupati, dan ada foto dia memakai alma mater Pak. Mungkin itu gimana Pak? Itu dia. Tinggal kan yang jadi masalah itu kan mau digeser ke ranah hukum, lalu kita mau cari dasar hukumnya. Kan ada beberapa hal. Satu, sebagai warga negara, dia bebas. Jadi nggak jadi masalah. Berarti dia kena di mana? Dia memakai jaket alma mater di luar kepentingan akademik. Nah, mesti cari. Jangan-jangan nggak ada undang-undang penggunaan jaket alma mater. Mungkin ada peraturan rektor, cek dulu bahwa tahu jaket alma mater dipakai untuk kegiatan akademik. Di kampus bisa juga di luar kampus. Misalnya apa? KKN di luar kampus, KKL kan bisa kan? Di luar kampus, jadi nggak mesti di kampus, tapi kegiatannya akademik. Nah, lalu kamu ke tempat kawan kosmu, dia lagi tidur, pakai jaket alma mater sebagai selimut. Nah, terus mau ngapain? Penghinaan? Karena itu kan bukan kegiatan akademik. Kalau orang ngerti etik, dia tahu batasnya. Bahwa pada saat dia mendukung calon tertentu, dia berhak dalam konteks kapasitas dia sebagai warga negara. Tapi bukan sebagai warga Unsri. Ya. Kalau warga Unsri kan dia mesti minta izin dulu sama rektor. Pasti nggak boleh kalau minta izin dulu. Apa kaitannya? Berapa kali memang saya kebetulan di ruang rektorat, memang kita kena tegur. Kan kalau kamu mendukung satu pihak, nanti kan ada pihak lain yang nggak terima. Menegur dia ke rektor, kenapa mahasiswa kalian ikut-ikut campur di politik? Nah itu bikin repot alma mater. Oke? Mungkin kita akan bahas mengenai presiden Pak. Saya lihat beberapa aktor publik Pak, seperti Pak Riamza, Fadlizon, Rocky Gerung gitu, dan Jensen Sitandang itu mengatakan bahwa presiden threshold itu menghambat partisipasi publik Pak. Menghambat partai-partai kecil untuk mencalonkan kadernya untuk maju dalam pemilihan presiden Pak, seperti partai-partai kecil. Akhirnya mereka harus membentuk koalisi yang justru kan meminimalisir kemampuan kader mereka untuk ikut serta dalam politik Pak. Nah, sebenarnya hadirnya presiden threshold ini membatasi kebebasan politik atau menjaga agar kebebasan politik itu tidak terlalu banyak partisipasi, Pak? Kalau yang dimaksud
partai itu tidak bisa mencalonkan kadernya. Ambisius sekali ya, jumlah partai kita ada berapa ya? Berapa puluh sekarang? Semuanya pengen jadi presiden kan? Itu juga nggak juga realistik. Di setiap zaman itu ada orangnya dan orang punya zamannya kan gitu. Jadi kalau di zaman ini yang populer si X, ya kan dengan dua, ya yang lain yang mengerucut dong ke situ. Nggak usah maksain. Kan yang dipilih yang populer, yang elektabilitasnya tinggi. Jadi kalau dibilang nggak memberikan kesempatan partai kecil menginikan kadernya, kalau saya balik, tahu diri lah. Saya nggak ngeledek ya, kecilnya partai kan gede juga. Memang disuruh bersatu, berkoalisi. Permanen kek, nggak permanen kek, ya terserah. Memang begitu. Di mana-mana juga begitu. Jadi di mana-mana yang model multipartai ya. Jangan lihat Amerika, itu ada 2 partai gede. Ada satu yang lebih hal. Kalau dia bilang, kami tidak memiliki kesempatan mempromosikan kader kami. Kalau dicek pengertian kader, orang utama dan segala macam, tidak semua orang partai itu populer dan punya elektabilitas. Kadang-kadang yang punya elektabilitas orang di luar partai, artis, sehingga partai yang ngelamar dia untuk ngikut. Karena kalau dia nggak ngikut nggak dapat suara. Nah, itu kader apa bukan? Bukan sebenarnya, itu bukan kader, itu orang luar. Jadi kalau mau ditelusuri lebih lanjut, kami yang kecil ini tidak bisa mempromosikan kadernya. Saya bilang gede sekalipun belum tentu bisa mempromosikan kadernya. Karena apa? Karena kadernya belum tentu punya elektabilitas. Ya, bisa mengusung, belum tentu kepilih. Setelah dihitung polling, nggak bakal kepilih. Jadi, bukan cuma partai kecil, partai besar juga belum tentu. Parpol merasa pilar pemerintahan itu di tangan dia. Ternyata begitu mengusung, kadernya belum tentu dari dia. Siapa yang populer? Satu. Yang kaya? Kedua. Memangnya kamu kira mau kampanye itu gratis? Nah, begitu yang populer dan yang kaya adanya di luar partai, apa yang terjadi? Migrasi dari luar ke dalam kan? Yang di partai, ideolog partai, tapi miskin dan tidak populer, tergeser. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang menyakitkan hati orang dan sudah membesarkan partai setengah mati, begitu jadi formasi segala macam yang diusung orang luar. Dongkol kan? Kalau Niko mau jadi politikus, 2 jalurnya. 1 ikut di politik, parpol. Belum tentu sukses. Kedua, jadi orang populer dan jadi orang kaya. Nanti dilamar sama orang politik. Karena dia perlu itu. Dilihat. Orang-orang kaya ikut langsung di atas levelnya. Nggak usah pakai perkelahian bawah. Pendiri parpol kalau perlu. Padahal dulunya kita nggak tahu dia ikut organisasi apa. Yang dikhawatirkan kalau mau lebih akademik lagi, kekhawatiran tadi itu bukan cuma kader. Tidak bisa dipromosi. Pergerakan ke depan nanti yang ditakutkan dalam konteks pemilu demokrasi dimobilisasi oleh pengusaha besar. Kalau semuanya di Kabupaten Anu, ada sumber daya alam yang nilainya sekian triliun. Saya berminat investasi di situ. Kalau nilai proyeknya sekian T, mengeluarkan uang 10 M, di kabupaten kota nih ya, 20 M, kecil kan? Kalau pengusaha besar seperti ini menanamkan jaringannya di beberapa tempat, demokrasinya beli sama dia. Ini yang main cuma boneka-boneka aja ini, puppet. Nah, yang ditakutkan bandar ini berkuasa. Bandar ini begitu menguasai, satu saat bakal terang-terangan. Dia pengen megang kekuasaan. Nah, kalau udah sampai ke situ, itu yang dibilang demokrasi incorporated, istilahnya. Manage demokrasi, demokrasi yang direkayasa. Pura-pura kita ada pemilu, pura ada kampanye, pura-pura semua orang dibayarin. Nah, itu yang dikhawatirkan. Saya nggak tahu apakah politisi melawan itu. Kalau saya ngobrol-ngobrol, setahu saya mereka malah nyari. Minta disponsori, minta dibandari. Ya, boro-boro bilang, oh ini bandarnya tolak. Enggak, itu enggak, hampir nggak ada yang kayak gitu. Semua orang perlu modal. Nah, itu jadi masalah ke depan. Nah, saya nggak ngeledek siapapun. Saya
apresiasi terhadap orang yang berani ikut pemilu walaupun kalah. Keluar keringat, keluar ini, keluar pemikir, segala macam. Ya, saya berdoa semoga nggak stroke kalau kalah, kan kayak gitu. Pasti mentalnya berani bertaruh. Saya nggak seberani itu. Saya cuma ngamati aja, makanya kalau mereka dengar saya mungkin saya buat kali ya, lu ngomong doang. Coba ngerasain kan. Presidential threshold itu kesepakatan. Kalau nggak suka, rubah pasal itu. Karena waktu kita juga udah mau habis, mungkin ada closing statement juga lah Pak. Proses belajar ini nggak ada closingnya, Niko. Terus berlanjut. Dan saya menikmati pembelajaran ini. Jadi pesan saya di closing remark-nya itu ternyata tidak ada closing. Belajar terus. Jangan pernah mempensiunkan otak. Biar nanti dia pensiun sendiri, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak udah mau bergabung diskusi sama teman-teman juga. Ya, good luck.